Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika merasa ada kejanggalan saat menengahi 3 pendekar Tri Cemeti Puspa saat bertarung melawan seorang wanita yang mengaku ratu racun. Kejanggalan apa kiranya yang dirasakan Andika? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Rambutnya panjang tergerai, kulitnya yang seputih lapisan salju, sinar matanya yang bening. Semua itu seakan pernah ada dalam dasar ingatannya. Tapi siapa? Bagaimana aku bisa mempercayai kalian kalau kalian bukan orang jahat? Ungkit wanita itu mengeluarkan rasa curiganya pada Andika. Pendekas lebar membuang napas. Sulit untuk meyakinkan wanita kalau dirinya bukan orang jahat. Apalagi membuktikan ketiga pemuda yang membawa wanita itu untuk diadili. Di dunia ini, mana mudah mempercayai seseorang yang baru saja bertemu. Dunia memang seringkali memunculkan tipu daya yang berselimut kebenaran. Tanpa bukti nyata, kepalsuan tidak akan terungkap. Aku tidak tahu bagaimana harus membuktikan kalau aku bukan orang jahat, tutur Andika menyerah. Bagaimana dengan kalian bertiga, Kisanak? Sulit membuktikan kata-kataku sekarang ini kalau aku orang baik-baik, kata Bayu, mewakili adik seperguruannya. Ucapan itu pertanda kalau kalian adalah orang baik-baik, ujar Ratu Racun. Ucapan itu membuat Andika, Bayu, dan kedua adik seperguruannya sama-sama mengernyitkan alis tak mengerti. Ini hanya berdasarkan pengalamanku saja. Menurut penilaianku, biasanya orang yang ingin meyakinkan orang lain dengan kata-katanya bahwa dirinya baik adalah orang jahat. Begitu pula sebaliknya. Urai wanita berpakaian serba hitam itu bijak. Mendengar ucapan berkesan falsafah hidup barusan, Andika tersenyum sabar. Dalam hati, dipujinya wanita itu dalam menilai seseorang. Biarpun tak selalu harus begitu. Kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Tanya wanita itu bernada mengajak. Sebaris senyum tipis tampak ketika menyaksikan keempat lelaki di dekatnya masih menatap penuh rasa penasaran. Sejak peristiwa di Bukit Batu Jajar, Andika mengajak 3 pendekar muda serta wanita yang mengaku sebagai ratu racun untuk tinggal di sebuah penginapan di desa Teratai. Sebuah perkampungan yang cukup ramai karena terletak di persimpangan jalur perdagangan antar kota kadipaten. Mereka telah 3 hari bermalam di penginapan sederhana ini. Selama itu, Soka selalu bertanya dengan wajah curiga, bagaimana cara Andika membuktikan kalau wanita yang ikut ini bukan ratu racun yang menghabisi warga desa tempat tinggal para pendekar Tri Cemeti Puspa. Mulanya Andika tidak mau memberitahukan rencananya pada pendekar muda itu. Tapi karena terus didesak, akhirnya Andika menyerah. Kita tunggu saja beberapa hari ini. Kalau selama wanita itu berada bersama kita,
namun tetap terjadi pembunuhan oleh Ratu Racun, berarti dia bukan orang yang dimaksud. Mungkin hanya mengaku-ngaku saja. Entah dengan maksud apa, urai Andika pada Soka. Sementara, dua saudara seperguruannya menjaga wanita yang mereka curigai. Bagaimana kalau dia pergi diam-diam lalu membuat kerusuhan di desa lain dan kembali ke sini secara diam-diam pula? Kejar Soka. Karena itu, kita harus ketat menjaganya. Dia harus tetap di kamarnya selama beberapa hari ini. Jawab Andika mantap. Selama itu pula, Andika tak habis-habisnya memikirkan keganjilan-keganjilan yang berkaitan dengan sepak terjang Ratu Racun. Lama Andika berpikir di dalam kamarnya untuk memecahkan teka-teki yang harus dipecahkannya. Sewaktu pendekar Slebor mengintai Ratu Racun bersama Ki Pati Geni di hutan Watu Abang, memang ada perbedaan antara dua orang yang mengaku Ratu Racun ini. Apa perbedaan itu? Dia berusaha mengingat-ingat sampai akhirnya, aku ingat, bisik Andika setengah terlonjak bicara sendiri. Saat itu, aku melihat senjata berbentuk tongkat yang tersembul di balik baju hitam Ratu Racun yang kuintai di hutan Watu Abang bersama Ki Pati Geni. Beberapa saat Andika mengangguk-anggukkan kepala perlahan. Tampaknya ada dua Ratu Racun yang membuat heboh dunia persilatan, gumam Andika. Yang pertama, tentu wanita dari desa Wadaswetan, seorang wanita yang memiliki dendam kepada Kranggaik dan kawannya karena telah menghabisi orang tuanya 18 tahun yang lalu. Kali ini, Andika malah mengernyitkan kening dalam-dalam. Lalu, siapa Ratu Racun yang kedua? Apa maksudnya melakukan pembantaian terhadap orang-orang tak berdosa? Lalu apa pula maksudnya mengenakan cadar? Apa karena ingin tak dikenali? Beberapa lama, Andika memeras otak kembali. Seluruh ingatan yang tersimpan di benak diaduk-aduknya, sampai akhirnya dia teringat ucapan Ki Pati Geni kalau salah seorang yang menjadi sasaran dendam Ratu Racun adalah wanita, yaitu Nyi Roroweni. Mendadak Andika terlonjak, lantas bangkit dari bangku kayu yang didudukinya. Jadi kalau begitu, wanita yang mengaku sebagai Ratu Racun memang benar-benar Ratu Racun. Desis Andika dengan mata setengah membelalak. Tentu dia yang telah menghabisi Kranggaik, Rawe Genggong, dan para anak buahnya. Kini dia sedang mencari sisa-sisa kawanan yang telah menghabisi orang tuanya. Sementara ada juga orang yang mengaku-ngaku sebagai Ratu Racun dengan menghabisi orang-orang tak berdosa. Untuk memastikan hal itu, Andika segera mengejut tubuh meninggalkan kamar. Tubuhnya melesat cepat ke kamar wanita berpakaian serba hitam yang sedang dijaga Tri Cemeti Puspa. Dia bermaksud menanyakan kebenaran semua dugaannya pada wanita yang mengaku sebagai Ratu Racun itu. Sesampainya di tempatnya dituju, mata Andika jadi menyipit. 3 pendekar muda yang sedang menunggu kamar wanita itu ternyata tergolek pingsan. Ketika hidungnya menangkap bebauan tak sedap, Andika langsung berkesimpulan kalau mereka telah ditebari semacam racun ringan sehingga membuat mereka pingsan. Resek, gerutu Andika. Bagaimana aku harus mengatakan pada para pendekar ini kalau Ratu Racun yang hendak dibawa telah pergi? Pikir punya pikir, Andika memutuskan untuk pergi saja sebelum ketiganya siuman. Mereka tentu tak akan mau mengerti mendapati kejadian itu. Bahkan bisa saja mereka menganggap Andika bersekongkol dengan Ratu Racun. Tak ada satu tarikan napas, Andika sudah menghilang di balik jendela penginapan. Di suatu tempat yang berjarak sekitar 50 tombak dari penginapan, tampak seseorang sedang berlari cepat dalam kegelapan malam. Tak jauh di belakangnya,
puluhan orang mengejar. Ketika sinar bulan yang bersinar penuh menerangi wajah dan pakaian mereka pun terlihat cukup jelas. Orang yang berlari di depan adalah wanita berpakaian serba hitam. Rambutnya panjang terurai sebatas pinggang. Sapuan sinar bulan yang lembut memperlihatkan keayuan wajahnya. Dia adalah Ratu Racun. Sedangkan para pengajarnya terdiri dari para pendekar yang berpakaian seragam. Pakaian mereka rompi kuning, berlapisan dalam berwarna merah, celana mereka berbentuk pangsi warna merah pula. Dari pakaian itu, rupanya ke-15 orang itu berasal dari perguruan yang sama, perguruan Elang Merah. Rupanya, sejak meninggalkan penginapan, Ratu Racun sudah dikuntit terus oleh orang-orang perguruan Elang Merah. Bagi Ratu Racun yang bernama asli Mayang Sari, ke-15 lelaki itu rasanya tidak pernah memiliki persoalan dengannya. Maka yang dipilihnya adalah melarikan diri. Di samping itu, dia memiliki urusan lain yang lebih penting, yakni mendatangi seseorang yang pernah berhutang nyawa dengannya. Karangga, seorang rekan Keranggaik. Para pendengar dari perguruan Elang Merah tentu saja tak sudi membiarkan buruannya pergi begitu saja. Ada alasan yang membuat mereka harus menangkap Mayang Sari yang berjuluk si Ratu Racun, hidup atau mati. Gerangan, alasan apa yang melandasi pengejaran perguruan Elang Merah kepada Ratu Racun atau Mayang Sari ini? Semakin lama semakin seru dan sangat sayang jika sampai terlewati. Pastikan kamu mendapati update-nya dengan subscribe dan menekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.